Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 2019143603, kelas 4Q PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dosen pengampu Ibu Mona Nisa. Yang akan saya tampilkan yaitu video pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup tentang hidup bersih, sehat, dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat dan semangat untuk belajar. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya angkat tangannya, oke? Aldo, Bunga, Citra, Dandi, Putih, Wahyu. Oke, bagus, semua hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup, yaitu tentang hidup bersih, sehat, dan indah. Apa ya yang dimaksud dengan bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Kotoran, apa itu kotoran? Contoh dari kotoran adalah debu dan sampah. Jika kalian melihat banyak debu dan sampah di lingkungan kalian, berarti lingkungan kalian kotor. Tapi jika kalian tidak melihat adanya debu atau sampah, maka lingkungan kalian dikatakan dengan lingkungan yang bersih. Coba kalian ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan juga pangkal dari kesehatan. Kemudian sehat. Sehat artinya bebas dari bibit penyakit dan kuman atau disebut juga dengan higienis. Apabila kebersihan selalu dijaga, maka tubuh kita akan tetap sehat dan kuat sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kita akan tetap ceria melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, indah. Indah adalah sesuatu yang enak dipandang. Setiap orang akan senang apabila melihat keindahan lingkungan sekitar. Keindahan akan terwujud dalam keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Kita akan belajar bagaimana cara kita merawat kebersihan, kesehatan, dan keindahan baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan belajar tentang kebersihan, kesehatan, dan keindahan di lingkungan rumah. Coba kalian amati. Di sini terdapat dua gambar, di mana rumah yang pertama terlihat rumahnya bersih, begitu indah ditumbuhi dengan tumbuhan hijau. Sementara yang satu lagi rumahnya kotor dan tumbuhannya pun tidak tumbuh subur. Ini merupakan contoh rumah yang bersih dan rumah yang kotor. Selanjutnya, jika rumah kalian kotor, apa yang akan kalian rasakan? Tentu kalian tidak akan nyaman ya, karena rumahnya tidak indah dan juga banyak sumber penyakit. Lalu, jika rumah kalian bersih, apa yang akan kalian rasakan? Pasti kalian akan merasa nyaman. Untuk mendapatkan rumah yang bersih, bagaimana ya caranya? Nah, rumah yang bersih akan membuat kita menjadi sehat dan menjadikan lingkungan indah. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Lalu, bagian rumah apa saja yang perlu dibersihkan? Bagian rumah yang perlu dibersihkan yaitu seluruh bagian rumah, seperti ruang tamu, ruang keluarga, untuk bersantai ataupun menonton TV, kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang dapur, dan juga halaman rumah ataupun bagian rumah yang lainnya. Lalu, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk membuat rumah kita selalu bersih?
Aktivitas yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah contohnya menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan debu pada jendela, membersihkan kamar mandi, dan mencuci bersih peralatan makan. Lalu, apakah kebersihan hanya dilakukan di rumah saja? Menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan di rumah saja. Menjaga kebersihan harus diterapkan juga di sekolah dan juga lingkungan sekitar kita. Jika kita di sekolah, tempat apa saja yang harus selalu terjaga kebersihannya? Tempat di sekolah yang harus terjaga kebersihannya, yang pertama ada ruang kelas, halaman sekolah, taman sekolah, ruang perpustakaan, dan juga kamar mandi sekolah. Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? Kebersihan sekolah juga merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah, seperti siswa, guru, penjaga sekolah, serta masyarakat di sekitar sekolah. Lalu, kegiatan apa yang akan kita lakukan di sekolah untuk menjaga kebersihan? Nah, di sekolah kita bisa membantu untuk menjaga kebersihan kelas, contohnya menyapu kelas, mengepel lantai, merapikan meja dan kursi, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Biasanya aktivitas di kelas itu dikerjakan bersama-sama secara bergantian dengan dibuatnya jadwal piket kelas. Lalu, bagaimana dengan kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah lainnya? Seperti taman sekolah, lapangan sekolah, perpustakaan sekolah, dan toilet di sekolah. Untuk menjaga taman sekolah, biasanya kita bisa membersihkan sampah yang ada di halaman, seperti membuangnya ke tempat sampah ataupun menyiram tanaman agar tetap tumbuh subur. Untuk menjaga ruang perpustakaan sekolah, kita bisa merapikan buku dan meja, membuang sampah pada tempat sampah, dan juga tidak mencoret-coret buku, meja, atau dinding perpustakaan. Karena itu akan membuat ruang perpustakaan menjadi kotor. Selanjutnya, menjaga kebersihan toilet sekolah. Jika kita telah menggunakan toilet sekolah, kita harus menyiram toilet agar tidak berbau dan tidak kotor. Sekarang, coba kita amati lingkungan sekitar. Coba kalian amati gambar lingkungan berikut. Nah, pada gambar pertama ini, apa saja yang bisa kalian lihat? Di situ terdapat banyak sekali tumbuhan hijau. Tumbuhannya tumbuh subur dan juga tidak ada sampah. Sungguh indah kan? Lalu gambar yang kedua, di situ terdapat banyak sekali sampah. Apa yang kalian lihat? Apakah pemandangannya menjadi indah? Sehingga tidak ada tumbuhan yang tumbuh subur sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab semua masyarakat sekitar. Jadi, biasanya masyarakat akan berkumpul. Kegiatan yang dapat dilakukan biasanya adalah kerja bakti, di mana seluruh warga sekolah bergotong royong membersihkan jalan dari sampah dan membersihkan got atau selokan air. Sekarang, apa yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Tentu kita akan mudah terserang penyakit karena lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Lalu lingkungan menjadi tidak indah atau tidak enak dipandang. Dan yang terakhir, jika banyak sampah di got atau selokan akan mengakibatkan saluran mampet, bau tidak sedap, atau bahkan bisa terjadi banjir. Jadi, jangan sekali-kali membuang sampah ke dalam got atau selokan ya.
tetapi sampah itu harus dibuang ke dalam tempat sampah. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita bukan hanya menjadi tanggung jawab diri kita sendiri, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga atau seluruh masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Karena jika kita hidup bersih, maka hidup kita akan sehat. Lalu, kita akan mendapatkan keindahan baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Terima kasih, kita telah sampai pada akhir pembelajaran 1, Pendidikan Lingkungan Hidup untuk kelas 2 Sekolah Dasar mengenai hidup bersih, sehat, dan indah. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.